masjid, dia datang ke masjid. Nah, apakah ini juga masuk terlarang karena itu waktu yang terlarang? Baik, itu yang keempat ya. Lalu menggabungkan dua niat sholat sunnah atau lebih dalam sekali sholat. Dia hanya sholat 2 rakaat, tapi menggabungkan beberapa niat sholat. Dia sholat sunnah wudhu juga, kemudian tahiyatul masjid juga, lalu kemudian dia niatin juga untuk qobliyah subuh misal, kayak barusan, karena barangkali waktu mepet nggak bisa semua dia lakukan, anggaplah sisa waktu cuma 2 menit, akhirnya dia niatin untuk qobliyah subuh, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu juga barangkali, atau bahkan dia juga ingin sholat sunnah hajat karena lagi ada perlu, ya ada urusan. Nah, apakah hal ini dibenarkan memborong beberapa niat dalam satu aktivitas sholat? Kemudian yang kelima, menjadikan orang yang sedang sholat sunnah sebagai imam. Ya, ini sering kalau lagi di rest area atau pas lagi sholat pulang kerja, ya kita nyampe ke masjid, jamaah udah bubar tapi masih ada orang lagi sholat satu-satu sendirian. Ya, kita sangka mereka sholat wajib, tau-taunya lagi ba'diyah, kan begitu. Nah, ini gimana? Apakah boleh sholat wajib berimamkan imam yang sedang sholat sunnah? Kemudian sholat di masjid yang ada kuburnya. Yang terakhir, anak kecil jadi imam sholat. Baik, mudah-mudahan waktunya cukup kita bisa bahas tema-tema ini. Yang pertama, tentang menunda sholat, ya, masih pada waktunya, tidak sampai habis. Nah, jamaah sekalian, kita tahu ada ayat yang mencela orang yang melalaikan sholat, ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang menunda-nunda sholatnya, ya, celakalah bagi mereka yang lalai dari sholatnya. Siapa yang lalai dari sholatnya? Ada 4 penjelasan dari para ulama. Yang pertama, bahwa sahun adalah orang yang tarkus sholat mutlakon, memang tidak sholat. Sahun, orang yang betul-betul tidak sholat, emang nggak sholat ya. Yang kedua, yaitu orang yang kadang sholat, kadang tidak. Di saat dia tidak sholat juga tidak ada penyesalan, biasa aja. Jadi nggak ngerasa itu sebuah perbuatan besar yang dia tinggalkan. Nggak ada sedikit pun sesuatu di hatinya dia merasa bersalah, tidak. Ini juga masuk kategori sahun, kadang sholat, kadang tidak. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Jarir, yaitu orang yang mutaakhiran fi sholat hatta khurujal waqt, menunda sholat juga termasuk, tetapi sampai habis waktunya. Jadi bukan menunda masih pada waktunya. Kalau tadi sholat zuhur jam 1 menunda tapi masih pada waktu sholat zuhur. Karena kita tahu sholat zuhur ada intervalnya. Ada awal waktu, tengah waktu, ada akhir waktu. Nah, anggaplah dia di tengah waktu. Maka apa yang dia lakukan enggak termasuk definisi sahun. Karena sahun tadi mutaakhiran fi sholat hatta khurujal waqt. Orang yang menunda sholat sampai habis waktunya. Seperti yang sholat zuhur jam 4 sengaja, yang kayak begitu. Kemudian yang keempat, makna sahun adalah alladzina yuraun, orang yang pengen dilihat sholatnya, alias riya. Itulah definisi sahun yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir. Beliau mengumpulkan dari berbagai macam penjelasan para ulama salaf. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 10 halaman ke-8, ittafaqal fuqaha ala tahrimi ta'khiris shalah. Para ulama sepakat
haramnya menunda sholat hatta yakhruja waktuha bila udhrin syar'iyyin, yaitu kalau sampai habis waktunya, sampai habis, berarti yang tadi tuh zuhur jam 4 sampai habis waktunya, ya bila udhrin syar'iyyin, tanpa ada udhur syar'i, tanpa ada halangan, tanpa ada sebab yang karena malas aja tadi. Nah yang kayak gitu baru dikatakan haram. Namun kalau tidak sampai habis waktunya, masih pada waktunya, maka dia tidak haram. Ya, tadi saking enaknya main HP, ketiduran. Atau mungkin nggak ketiduran lah, masih melek juga. Mungkin ada yang menarik yang sedang dia tonton, ya. Lalu kemudian jam 1:30 siang baru dia sadar bahwa dia belum sholat zuhur misalnya. Imam Nawawi mengatakan, yajuzu ta'khiru sholah ila akhiri waktiha bila khilaf. Dibolehkan menunda sholat sampai akhir waktu tanpa ada perbedaan pendapat. Maksud sampai akhir waktu bukan sampai habis waktu, berbeda. Sampai akhir waktu berarti kalau ibaratnya zuhur, anggaplah jam 3 hampir, kan sekarang zuhur jam 3 lewat belasan. Ya anggaplah jam 3 kurang 5 gitu. Yaitu akhir-akhir waktu zuhur udah. Ya. Atau mungkin masih jam 3, ya. Yang jelas masih belum azan asar. Nah, kata Imam Nawawi, tidak ada perbedaan pendapat kalau bicara fikihnya, itu memang boleh, enggak kategori haram. Faqad dallal kitab wa sunnah. Hal itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Dan juga wa aqwalu ahli ilmi, dan keterangan para ulama ala jawazi ta'khiri sholah ila akhiri waktiha, bahwa mereka mengatakan bolehnya menunda sholat sampai akhir waktu. Wala a'lamu ahadan qala bitahrimi dzalik, aku tidak ketahui ada yang mengatakan haram perbuatan itu. Baik, kita mau tahu dari mana ya dalilnya boleh sholat ya diundur, seseorang mengundur sholatnya baik di tengah atau di akhir, yang penting masih waktu sholat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan statusnya sahih, inna lis-sholati awalan wa akhiran. Sesungguhnya waktu sholat itu ada awal ada akhir. Rasul bilang begitu. Waktu sholat itu ada awal, emang ada akhir. Jadi mana-mana kita lakukan, mau yang di awal mau di akhir, itu masih waktu sholat. Wa inna awwala waqti zuhri hina tazuli syams. Waktu zuhur dimulai sejak matahari tergelincir. Ya, kita udah pernah bahas matahari tergelincir, berarti matahari udah bergerak, enggak betul-betul di atas kepala kita. Itu tengah hari bolong orang sini bilang. Itu belum zuhur banget itu. Itu masih waktu terlarang sholat juga sebenarnya. Ya. Kemudian wa inna akhiri waktiha, akhir waktu zuhur hina yadkhulu waktul asar, yaitu ketika udah masuk waktu asar berarti selesai waktu zuhur. Nah, dari hadis ini para ulama menjelaskan, saya ambil contoh ulama kontemporer ya, kayak misalnya Syekh Utsaimin dari Saudi. Ya, beliau mengatakan begini, waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam mawaqitaha. Nabi telah menjelaskan waktu-waktu salat. Min kadza ila kadza, dari sini ke sini, dari waktu ini ke waktu ini. Faman addaha fi ma baina awalil waqti wa akhirih, maka siapapun orangnya yang sholat di antara waktu tersebut, di antara waktu awal, tengah atau akhir itu, maka faqad shallaha fi zamanil maqutulaha, maka dia telah sholat di waktunya. Gitu. Jadi kalau sholat zuhur jam 2 masih waktu sholat nggak? Masih. 2:30? Masih. Nah, jadi kalau melihat keterangan hadis tadi dan keterangan para ulama ini, kata mereka itu nggak haram, itu boleh. Tapi ingat tadi udah kita bahas di awal juga, itu tidak afdol.
Yang afdol jelas di awal membersamai imam berjamaah dengan kaum muslimin. Ya, dan sebagian sahabat Nabi ada mereka pernah mengalami telat berjamaah. Sebagian tabi'in juga begitu. Imam Syafi'i cerita waktu dia masih remaja melihat para tabi'in ketika sholat ada yang telat, itu mereka rata-rata nggak bikin jamaah baru. Jadi mereka datang ke masjid, jamaah udah bubar, mereka masing-masing sholat sendirian. Padahal bisa aja mereka bikin berjamaah. Nah, Imam Syafi'i termasuk ulama yang mengatakan tidak boleh di satu masjid jami yang ada imam tetap. Ya, Al-Mukhlisun ada imam tetap kan? Ya, masjid jami yang ada imam tetap itu berkloter-kloter sholat berjamaah. Kata Imam Syafi'i, sholat berjamaah hanya ada satu kloter. Pertama, kloter kedua enggak ada. Makruh kalau ada sholat pakai kloter kedua, berjamaah kloter kedua. Alasan dia dari mana? Yaitu perilaku para sahabat dan tabi'in, khususnya para tabi'in, bahwa kalau mereka datang ke masjid, jamaah udah bubar, mereka nggak bikin jamaah, mereka sholat masing-masing sendirian. Itu alasan dari Imam Syafi'i. Namun itu hanya berlaku di masjid yang ada imam tetap. Adapun imam masjid yang tidak ada imam tetap, seperti masjid-masjid yang di pasar, pinggir jalan, tempat orang lalu lalang, itu sangat mungkin terjadi sholat berjamaah bergelombang, susah, ya kan, apalagi banyak orang. Saya dulu punya jadwal rutin di masjid ITC ini, Margonda, Al-Barkah. Cuman 6 bulan saya bertahan, saya akhirnya izin atau pamit dengan DKM-nya, saya nggak lanjut lagi. Kenapa? Karena kajiannya kajian zuhur. Zuhur saat itu belum zaman COVID, lagi masih rame-ramenya yang namanya mall. Jadi kalau kajian itu suaranya saya pelanin. Kenapa? Kalau saya kencengin suaranya mengganggu orang sholat. Iya. Udah selesai sholat zuhur, ya kita udah mulai kajian. Ya baru innalhamdulillah. Ada yang komat lagi, ya udah kita pelanin suaranya, pelanin. Habis dia selesai sholat, kita kencengin lagi suaranya. Habis kenceng, ada yang komat lagi. Kenapa? Emang ini masjid pinggir jalan, orang bisa bergelombang. Yang kayak begini kata Imam Syafi'i nggak ada masalah yang kayak gini. Ya. Kemudian juga, ya ini juga menjadi pendapat Hanafi. Sementara Hambali, Maliki mereka mengatakan tidak ada masalah bergelombang jamaah di masjid yang sama walaupun ada imam tetap. Kenapa? Dalilnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam mengizinkan ketika ada orang satu telat masbuk, jamaah udah bubar, dia sendirian, oleh Abu Bakar ditemenin sholat berdua jamaah. Dan saat itu kejadiannya di depan Rasul, bahkan Rasul pun yang memberikan kesempatan. Ada nggak di antara kalian yang mau nemenin dia? Abu Bakar angkat tangan, maka dia pun nemenin. Ini berjamaah. Dan ini kejadiannya setelah kloter yang pertama. Maka kisah ini kisah ada dalam kitab hadis Imam Tirmidzi. Kisah ini kata Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai, ini menjadi dalil bolehnya bergelombangnya jamaah walaupun ada imam tetap. Saya pribadi ikut pendapat yang kedua. Karena dalilnya lebih kuat, yaitu dari Rasul sendiri. Walaupun yang pendapat pertama ya dari para tabi'in, tentu kita hormati pendapat yang pertama. Baik jemaah sekalian, ini yang pertama, menunda sholat ya walaupun lagi nggak ada urusan apa-apa, tapi masih di waktu sholat, itu memang hukumnya boleh, namun tidak afdol, dia kehilangan banyak keutamaan, yaitu awal waktu dan berjamaah dengan kaum muslimin. Sekarang kita masuk yang kedua. Kalau ini menunda sholatnya sampai habis waktunya, tapi karena ada uzur. Kalau nggak ada uzur, udah kita bahas barusan, itu diharamkan. Ya, dan itu termasuk kategori makna sahun yang udah kita bahas juga. Kalau ada uzur gimana? Siapa misal? Mohon maaf, ini ada kejadian di Kelapa Dua, di Bukit Cengkeh. Bahkan videonya sempat viral juga. Ya. Ketika salah satu jamaah sholat subuh, ada yang mungkin kena stroke atau jantung atau apa, jatuh. Nah saat itu nggak ada satupun yang nolongin, karena mungkin mereka mikirnya saya lagi sholat, saya nggak mau batalin sholat saya, gitu pikirannya kan.
Hingga akhirnya selesai sholat barulah mereka melakukan pertolongan. Tapi ya udah lama. Imam nggak tahu kalau di belakang dia ada orang yang jatuh ngegeledak gitu kan, nggak tahu. Ya seandainya imam tahu mungkin akan mempercepat bacaan, dia nggak tahu. Artinya udah sekian menit nggak ada yang nolongin dan ya qadarullah wafat begitu. Seandainya saat itu jamaah kanan kirinya sebelahnya membatalkan sholatnya karena nolongin orang yang kayak begini, walaupun kemudian dia harus ke rumah sakit, ambulan bawa ke rumah sakit dan urusan administrasi lah macam-macam, tau-taunya sholat subuh udah habis waktunya. Ya kan ngurusin dia dulu nih. Ya, dan dia tadi terpaksa untuk batalin. Anggaplah sampai urusan rumah sakit jam 6 lewat, syuruh udah habis, ya udah habis sholat subuh. Nah, ini ada uzur namanya. Nolongin orang, nyawa. Karena ada uzur, seandainya akhirnya dia sholatnya lewat waktunya, itu sama sekali tidak ada masalah. Bahkan kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala nolongin nyawa orang, terlepas nanti tidak tertolong atau masih tertolong. Dan yang kedua, itu pahala sholat tetap dia dapat walaupun dengan qadha. Beliau mengatakan begini, taqdimu inqadhil gharqi al-ma'sumin ala ada'is shalah. Lebih utama mendahulukan penyelamatan nyawa orang yang sedang gharqi. Gharqi itu tenggelam. Ya, tenggelam. Misal apa ya? Ya anggaplah kayak masjid zaman dulu, ya tempat wudhu masih timbaan, masih sumur yang ditimba. Ya lagi sholat, bocah bercanda kecemplung. Ya teman-temannya teriak, Pak Haji, ada si Anu kecemplung. Pak Hajinya jadi imam lagi. Lah anak gua kecemplung itu. Gimana kagak bisa khusyuk atau kira-kira bapaknya? Kagak khusyuk, anaknya nyemplung. Nah saat itu boleh, ya nggak harus satu jamaah, mungkin barang berapa orang membatalkan sholatnya untuk nyelamatin si anak itu. Bahkan dikatakan di sini itu takdim itu lebih didahulukan penyelamatan nyawa orang. Ya li'anna in qadhal gharqi al-ma'sumin indallah afdal, ini dia. Karena menyelamatkan nyawa orang dalam kondisi kayak begitu di sisi Allah lebih utama min ada isolah dibanding melakukan sholat. Apalagi sholat yang waktunya masih panjang. Ya, sholatnya waktunya masih panjang. Misalnya kayak tadi sholat zuhur masih 3 jam waktunya. Ya. Wal jam'u baina maslahatain, dan apa yang dia lakukan telah menggabungkan 2 maslahat. Mungkinu bi ayyan kidzal gharib tsumma yuqtas shalah. Yang pertama, dia bisa nyelamatin orang yang tenggelam tadi. Yang kedua, dia pun dikodok sholatnya. Dapat 2 jadinya. Maka ini penting saya rasa, kalau seandainya, walaupun kita tentu tidak berharap itu terjadi, kalaupun terjadi di masjid kita ada kasus lagi sholat, tentunya ada jamaah yang jatuh geledak begitu, kita nggak tahu apa jantung, apa stroke atau apa, kita nggak tahu. Ya, yang jelas kita ada di kanan kirinya. Kita ingat pembahasan ini, boleh kita batalin, kita selamatin dia, entah bikin napas buatan, entah kita apalah, biar kan ada tuh katanya kalau orang kena stroke ini dulu darahnya segala macam, kita itu supaya dia bisa lebih pertolongan pertama lah, P3K-nya. Nah ya kayak gitu kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam, hal itu dibolehkan, bahkan ya lebih diutamakan. Baik, contoh yang lain yang sangat mungkin dialami oleh banyak atau beberapa profesi, seperti dokter bedah. Ketika pembedahan di waktu jadwalnya dia, anggaplah antara maghrib dengan isya. Pagi dia harus membedah pasien di rumah sakit mana, siang di mana. Nah begitu sore menjelang maghrib, ada di sebuah rumah sakit ada pasien juga yang harus dia bedah. Ternyata pembedahan membutuhkan waktu, ya mulai dari pembiusan terus sampai selesai, anggaplah sampai 2 jam. Berarti waktu sholat maghrib habis, langsung masuk ke waktu isya. Tapi itu uzur syar'i, karena dia sedang mencoba menyelamatkan nyawa orang misalnya. Nah itu juga bagian dari uzur yang diizinkan bagi dia menunda sholatnya sampai habis waktunya. Ya, atau yang pernah saya sampaikan di sini waktu kita bahas tentang jamak,
Contohnya adalah yaitu penjaga pintu kereta. Apalagi kalau dia tidak ada shift-shiftan, tidak ada aplusan yang bisa gonta-ganti gitu, maka pekerjaan seperti ini pun juga dibolehkan untuk dia menunda sholatnya, bahkan nanti menjamak dengan sholat berikutnya, ya supaya dia bisa menjaga ya lalu lintas atau nyawa orang yang begitu banyak. Baik, itu yang kedua. Kita masuk persoalan yang ketiga, sholat pada waktu-waktu terlarang. Kapan sih waktu terlarang itu? Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, salasu sa'at, ada 3 waktu, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam yanhana an nusalliya fihin, yang mana itu waktu terlarang untuk sholat, 3 waktu. Au an naqbura fihin mautana, atau terlarang bukan hanya terlarang sholat, tapi juga terlarang menguburkan mayit, itu sama dengan waktu terlarang sholat. Kapan aja? Hina tadlu syams bazighah, yaitu ketika matahari meninggi, mulai menganjak meninggi di pagi hari, hatta tartafi'a, sampai dia terbit. Ya berarti yang tadi ya syuruk. Wahina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tamila syams. Yang kedua yaitu ketika matahari sedang di atas, sedang terik-teriknya, hatta tamila syams, sampai dia tergelincir. Tergelincir waktu zuhur. Ya, jadi sebelum waktu zuhur, ketika tidak ada bayangan, kalau kita diri tegak, bayangan kita belum ada, itu waktu terlarang yang kedua. Yang ketiga, wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub, yaitu ketika awal matahari tenggelam, sampai tenggelam semua. Kalau udah tenggelam semua, itulah waktu maghrib. Jadi waktu maghrib ketika udah tenggelam semua, ya udah, matahari udah ketutup, walaupun sisa-sisa sinarnya bisa jadi masih kelihatan merah. Ya, tapi untuk mataharinya bulatnya itu udah ketutup, maka itu udah maghrib, itu enggak lagi waktu terlarang. Nah, ketika sebelum masih prosesnya itu waktu terlarang. Inilah 3 waktu terlarang. Lalu status sholat saat itu gimana? Apakah betul-betul terlarang? Nah, ternyata menurut mayoritas, ya, mayoritas mengatakan larangan tersebut berlaku untuk sholat tanpa sebab. Ingat, sholat ada 2. Ada sholat mutlaqah, yaitu sholat yang tanpa sebab, sekedar pengen sholat aja. Ya, dia siang anggap jam 2, zuhur udah, ba'da zuhur udah, ngantuk juga enggak, makan siang udah, bingung dia mau ngapain ya, ngantuk juga enggak nih, akhirnya dia sholat 2 rakaat, itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah tanpa sebab. Nah, yang kedua, sholat muqayyad, sholat yang ada sebab, terikat oleh waktu, terikat oleh peristiwa, kayak sholat gerhana, gara-gara ada gerhana, ya ada peristiwa. Ya, kemudian sholat istisqa karena ada peristiwa, kita ingin turunnya hujan. Nah, itu muqayyad. Nah, dari 2 jenis sholat itu, yang dilarang sholat pada waktu terlarang adalah yaitu hanya sholat mutlak. Itu pendapat mayoritas. Tapi kalau ada sebab, maka waktu terlarang tersebut tidak terlarang berdasarkan dalil lain yang begitu banyak. Pertama, yaitu para sahabat Nabi pernah sholat jenazah, bukan nguburin jenazah, sholat jenazah setelah asar. Padahal itu juga masuk kategori terlarang. Tapi mereka sholat jenazah setelah asar, dan tak satu pun sahabat Nabi yang mencegah, alias itu menjadi ijma para sahabat. Termasuk yang tadi tuh, yang saya cerita, ada orang udah sholat asar, rapat di masjid, rapat DKM di masjid. Berarti kan dia datang ke masjid. Akhirnya ngapain tadi? Sholat tahiyatul
jam 4, jam 5. Nah, karena ada sebab maka dia enggak terlarang. Tapi lebih jelasnya saya bacain dari kitabnya Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim. Beliau bilang begini, annan nahya innama huwa amma la sababalahu. Yang dimaksud larangan di waktu-waktu terlarang sholat adalah la sababalahu, yaitu untuk sholat yang tanpa sebab. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sendiri pernah salat ba'dal asr. Nabi pernah salat setelah asar. Rakaatain, 2 rakaat. Dalam rangka apa? Qada'u sunnati zuhri, mengqada' salat sunnah zuhur. Jadi kasusnya ba'da zuhur tuh. Rasulullah pengen ba'diyah zuhur kagak jadi. Gara-gara ngelayanin tamu dan para sahabatnya yang konsultasi banyak banget, saking banyaknya sampai habis waktu sholat zuhur sampai masuk waktu asar. Selesai sholat asar, Nabi sholat 2 rakaat. Nah, itu para sahabat pada bingung, wah Nabi sholat apa nih? Akhirnya mereka pun klarifikasi, nanya ini sholat apa? Akhirnya Rasul ceritain dah, ya Bani Fulan tadi datang konsultasi, nanya ini, sehingga membuat saya tidak sempat untuk ba'diyah zuhur. Nah, ba'diyah zuhurnya oleh Rasul dilakukan setelah asar. Nah, kasus ini kata Imam Nawawi menunjukkan walaupun itu waktu terlarang, namun karena ada sebab, hal itu dibolehkan. Baik. Lalu kata beliau, fa khassa waqtun nahyi wa shalla bihi dzatas sabab. Oleh karena itu, hadis yang menceritakan larangan waktu terlarang sholat tadi itu khusus untuk sholat yang tanpa sebab. Untuk yang ada sebab enggak ada masalah. Contoh yang lain atau dalil yang lain ini dicontohin atau didalilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu ketika Rasul lagi khutbah. Kita tahu orang ya khotib Jumat kalau lagi khutbah harusnya jamaah ngapain? Dengerin, diam, memperhatikan kan gitu. Tapi ternyata kan Rasul malah nyuruh sholat buat yang belum sholat tahiyatul masjid. Hadis Bukhari kisahnya. Ya, Nabi lagi khutbah, datang anak muda, ya laki-laki, terus langsung duduk. Karena mungkin dalam pikiran si pemuda ini ya lagi khutbah dengerin gitu. Sama Nabi malah ditegur. Kata Rasul, ya fulan, asolaita. Wahai fulan, udah sholat belum? Dia jawab, lama, belum. Terus kata Nabi, kum, bangunlah. Warka' rok'atain, dan lakukanlah 2 rakaat. Nah, kisah ini kita dapat pelajaran dari kisah ini. Pelajaran pertama adalah sholat tahiyatul masjid tidak gugur kesunahannya walaupun udah duduk. Lihat, kan udah duduk tuh. Dia udah duduk. Karena ada barangkali di antara orang, di antara jamaah, itu kalau udah duduk pas ke masjid, ya udah ngobrol apalagi. Gimana? Udah malas tahiyatul masjid. Padahal dia masih boleh. Kenapa? Kan dia ngobrol Rasul sama dia. Diajak ngobrol. Nah, ternyata itu menunjukkan duduk masjid. Silakan, dia masih boleh. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kisah ini juga menunjukkan khotib Jumat dialog dengan jamaah kalau memang ada keperluan itu boleh. Nih khotib Jumat dialog dengan jamaah. Termasuk jamaah duluan yang menginisiatifkan. Kapan? Kalau khotib lupa amal rukun. Misal bapak-bapak anggaplah di masjid sini gitu ada khotib Jumat yang begitu mimbar langsung isi materi gitu. Lupa dengan innalhamdalillah, lupa dengan sholawat, pokoknya rukun-rukunnya lupa dia. Nah kita lihat itu, kalau kita lagi di depan, kedengeran ya. Wah lupa nih khotib kayaknya. Boleh kita ingetin. Afansat itu lupa anunya kayaknya, selawat, lupa wasiat takwa misalnya. Ingetin. Sebagaimana Rasul pun mengingatkan si fulan untuk itu. Pernah juga ketika khutbah kedua kejadiannya, Rasulullah yang diingetin.
Ada jamaah masuk pintu nih, Assalamualaikum, misalnya gitu. Ya, yang dengar yang sekitarnya boleh dia untuk menjawab salam. Ya, karena apa? Karena berdasarkan hadis tadi terjadi dialog, terjadi obrolan. Baik, jamaah sekalian, ini tentang maksud dari waktu terlarang sholat. Namun tadi sudah saya jelaskan di awal, itu pendapat jumhur, bukan pendapat ijma. Karena ada yang tetap mengatakan terlarang, mau ada sebab, mau enggak ada sebab, tetap terlarang. Siapa ini? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lalu guru beliau Imam Ibnu Taimiyah. Jadi sebagian ulama Hanabilah atau Hambali, mereka mengatakan itu waktu terlarang berlaku secara umum, baik sholat yang ada sebab maupun yang tidak ada sebab, bagi mereka sama saja. Ya, tapi umumnya mengatakan dipisahkan antara yang mutlak dan muqayyad. Baik, kita masuk yang keempat, yaitu menggabungkan dua niat sholat atau lebih dalam sekali aktivitas sholat. Nah, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, hal ini diperkenankan dengan syarat memang secara waktu pantas dan bisa digabung. Ya, kalau secara waktu pantas dan tidak bisa digabung, nggak boleh. Seperti meniatkan sholat tahajud dengan sholat qobliyah zuhur, ini kan beda waktu. Beda waktu, lain. Saya akan bacakan kaidahnya dalam kitab usul fikih Imam As-Suyuti Al-Asbah wa Nazair halaman 23. Beliau bilang begini, as-sunatain, dua ibadah sunnah, idza lam yadkhul ihdahuma fil ukhra, jika satu sama lain tidak saling mencakup. Contoh yang tadi, tahajud sama qobliyah zuhur atau sama ba'diyah zuhur misal, itu nggak saling mencakup, jauh gitu. Ya, maka layan akidut tasyrik bainahuma, tidak sah digabungkan yang kayak begitu, nggak boleh digabungkan. Kasunnatid duha wa qada'i sunnatil fajri. Contoh, ya dia ngasih contoh sholat duha dengan niat mengqadha sholat subuh. Sholat duha jam 8, sekalian niat mengqadha sholat subuh barusan yang dia belum melakukan sholat subuh. Ini harus dipisah. Bi khilafi tahiyatil masjid, berbeda dengan sholat tahiyatul masjid. Wa sunnati zuhri masalan, dan sunnah sholat zuhur. Nah, ya kayak gitu baru boleh, kata Imam Suyuti. Ya, tahiyatul masjid sama qobliyah zuhur. Ya, kenapa? Waktunya emang berbarengan, bisa, pantas digabungkan. Kata Imam Suyuti, nggak ada masalah. Li'anna tahiyata tahsulu dimnan, karena sholat tahiyatul masjid, ketika ada orang sholat qobliyah, maka tahiyatul masjid itu dimnan. Apa dimnan? Udah mencakup. Bahkan kata Imam Suyuti juga, seandainya waktu betul-betul mepet, udah kagak bisa sholat sunnah, ya anggaplah tinggal 20 detik lagi, kan kita ngebaca juga tuh kelihatan di anuan, di jamnya gitu kan. Kemudian kita tahu diri juga. Mohon maaf, kan kadang ada jamaah yang udah tahu mau qomat, ya, udah mau qomat, tinggal setengah menit lagi, dia sholat qobliyah. Kesian muazzinnya, ya, mau qomat, ya masih ada yang sholat, gitu. Jadi kita tahu diri juga, ngeliatin, oh udah bisa nih. Kata Imam Suyuti, kalaupun kita langsung sholat wajib tersebut udah dimnan, udah mengcover sholat tahiyatul masjid juga kok. Gitu. Karena hakikatnya substansi dari tahiyah itu artinya apa? Menyambut dan menghormati. Ya, menyambut masjid dengan cara, atau menghormati masjid dengan cara sholat. Maka apa yang kita lakukan sholat wajib itu udah menghormati masjid, walaupun dengan sholat wajib. Baik. Dan ini juga bisa sama, jamaah sekalian, urusannya bukan hanya masalah sholat. Apa? Saum, puasa. Ya, puasa sunnah, Senin, pas banget hari Senin tanggal 13, berarti Ayyamul Bid. Bisa tuh kita niatin Senin juga, Ayyamul Bid juga dapat. Ya. Terus bagaimana kalau niatnya qadha
Ya, misal kayak Ramadan kemarin, kemudian kita pengen Syawal juga, misal ibu-ibu biasanya, bisa nggak ya mengqadha dengan niat Syawal juga? Ya, Imam As-Suyuti, Imam Khatib Asy-Syarbini, kemudian Darul Ifta Al-Misriyah Mesir, ya, kemudian Syekh Utsaimin, kata mereka seandainya orang lagi qadha bertepatan dengan 9 Zulhijjah, lagi qadha nih bertepatan dengan 9 Zulhijjah, dapat dia pahala 9 Zulhijjahnya. Atau dapat. Ya, atau tadi bertepatan dengan hari Senin, dapat pahala Seninnya. Yang penting apa? Niat utamanya qadha-nya. Karena wajib bisa mengcover yang sunnah. Jangan dibalik, jangan niatin sunnahnya. Karena sunnah tidak bisa mengcover yang wajib. Jadi niatnya niat qadha-nya. Baik, itu untuk bab salat. Baik, saya akan bacain dari kitab yang lain, Liqa Bab Al-Maftuh jilid 51 halaman 14. Ya. Insanun fatathu sunnah al-fajri hatta tala'atis syams. Ada orang yang tidak sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, lalu sampai terbit matahari. Waja'a waktu sholatid duha, kemudian datang waktu sholat duha, ya. Lalu fahuna la tajzi sunnah al-fajri an sholatid duha. Lalu orang itu menggabung antara sholat duha dengan sholat sunnah fajarnya. Kata Syekh Utsaimin, ini tidak sah. Karena tadi beda waktu, ya, beda, nggak include satu sama lain. Walad duha an sunnatil fajri. Ya, ini kedua-duanya tidak bisa digabungkan. Walal jam'u bainahuma aidan, ya, nggak bisa digabungkan. Li'anna sunnatal fajri mustaqillah wa sunnatuha mustaqillah. Karena masing-masing sholat sunnah ini mustaqillah. Mustaqillah artinya independen. Ya, Masjid Istiqlal Merdeka independen, mustaqillah. Satu akar kata dengan ini. Fala tujzi'u ihdahuma 'anil ukhra, maka kedua-duanya mesti dilakukan masing-masing. Baik, jamaah sekalian, saya rasa ini sudah jelas. Jadi boleh untuk menggabungkan sunnah yang memang waktunya bisa digabung. Contoh lain apa? Mandi wajib juga gitu, sama. Misal, mohon maaf, bapak punya istri, ada yang lebih dari satu, rumahnya ada, ya, tiba-tiba bapak memberikan hak nafkah batin kepada istri pertama. Ya, setelah itu mandi wajib belum, langsung pindah ke bini kedua di rumah sebelah. Ya. Bini ketiga rumah sebelah. Nah, ini nggak perlu 3 kali mandi, nggak perlu 3 kali mandi, cukup sekali mandi. Kenapa? Karena Rasulullah yang menyontohkan. Rasul pernah kayak gitu. Atau, mohon maaf, menggauli istri di hari Jumat. Ya, anggaplah ba'da subuh. Ya, anggaplah habis dari masjid, terus ketemu istri, kemudian dia menggauli istrinya. Kan junub tuh. Tapi itu karena di hari subuh, di hari Jumat, dia pun juga pengen mandi Jumat. Nggak perlu 2 kali mandi. Mandi pertama mandi junub, mandi kedua mandi sunnah Jumatnya. Kata Imam Syafi'i, sekali mandi udah dapat dua-duanya. Gitu. Baik, jemaah sekalian, sekarang kita masuk yang kelima. Menjadikan orang yang sholat sunnah sebagai imam. Nah, ini gimana? Baik, hadisnya Imam Tirmidzi. Ini yang kita ceritain tadi nih, yang Abu Bakar nemenin orang sholat itu. An Abi Sa'id qala, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, wa qad shalla Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun saat itu Rasul udah selesai sholat. Jadi, dan sahabat tentunya udah selesai sholat berjamaah. Nah, selesai sholat, Rasul nawarin ke sahabat, ayyukum yattajiru ala hadha. Siapa di antara kalian yang pengen sedekah sama dia? Jadi Nabi menggunakan istilah sedekah. Yattajir itu artinya memberikan kebaikan, sedekah sama dia. Ya. Maka faqama rajulun, berdiri seorang laki-laki. Imam Asy-Syaukani cerita dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, laki-laki yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berdiri, ngapain? Fasalla ma'ahu, nemenin si laki-laki barusan untuk sholat berjamaah.
Nah, Abu Bakar kan udah sholat. Abu Bakar udah sholat bareng sama Rasul. Dan nggak mungkin juga sholat 2 kali, sholat wajib yang sama di waktu yang sama, tuh nggak boleh kan? Udah sholat zuhur lagi, itu nggak boleh. Ya, sholat zuhur hanya sekali dalam sehari, baru ada lagi kan besok. Berarti yang dilakukan oleh Abu Bakar hanya sekedar sunnah, gitu. Nah, saat itu si laki-laki tersebut minta kepada Abu Bakar menjadi imam, karena Abu Bakar kan tokoh. Ya, si laki-laki ini tahu diri, ini Abu Bakar tokoh. Maka Abu Bakar jadi imamnya, si laki-laki barusan jadi makmumnya. Dari kisah itulah menjadi dalil bolehnya seseorang yang sedang sholat sunnah, ya, kita jadi makmumnya padahal kita sholat wajib. Ya, contoh penerapan dalam sehari-hari, ya tadi pas lagi di rest area, kita lagi mau sholat wajib, ada orang sendirian, oh padahal dia lagi qobliyah, lagi ba'diyah zuhur, nggak apa-apa. Atau ketika bulan puasa, nyampe di masjid lagi terawih, udah masuk rakaat keberapa, kita gabung, padahal kita belum sholat isya. Gabung aja, nggak apa-apa. Kita sholat isya walaupun imam lagi terawih. Begitu imam salam, kita tinggal melanjutin sisanya. Dari mana penjelasan fikihnya? Saya ambil dari kitab Hasyiyah Al-Bujairimi, ya, salah satu kitab standar mazhab Syafi'i. Dikatakan begini, wa yasihu al-iqtida, sah, ya, sah mengikuti apa? Muftarid bi muntafil, sahnya orang yang sholat fardu muftarid kepada orang yang muntafil, orang yang sedang sholat nafilah, sah. Ya, udah kita bahas tadi dalilnya. Baik, jamaah sekalian. Nah, kisah tersebut juga menunjukkan bolehnya seseorang yang udah jadi imam, misal imam kita Ustaz Adam udah jadi imam di sini nih, misal lagi sholat maghrib, tiba-tiba dia kagak wirid nih misal, ya, terus jamaah nanya, mau kemana Sah? Oh, mau ke rumah ibu-ibu lagi pada nungguin, lagi ada acara, mereka minta saya jadi imam. Boleh nih 2 kali jadi imam. Kenapa? Karena dulu Mu'az bin Jabal pernah ngalamin. Mu'az bin Jabal udah jadi imam, nggak lama wirid, dia langsung berdiri, ditanya oleh sahabat yang lain mau kemana, ternyata dia lagi ditunggu oleh ibu-ibu yang sedang sholat berjamaah, yang mana mereka ingin yang jadi imam adalah laki-laki, yaitu Mu'az bin Jabal. Maka Mu'az bin Jabal pun jadi imam lagi. Nah, ini statusnya sunnah dan sebagai sedekah. Yang wajibnya yang pertama doang, yang kedua adalah sunnah. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, ya, sholat di masjid yang ada kuburnya. Masjid yang ada kuburnya tentu beragam model. Ada kuburnya di tengah, ya, tengah. Ada kuburnya modelnya panggung, tapi kuburnya di bawah. Masjidnya modelnya panggung, kuburnya ada di bawah. Ya, jadi habis kuburan dulu, kemudian mereka baru bikin masjid di atasnya. Ada juga yang kuburnya di luar, di pinggir-pinggir. Ini yang paling banyak kayaknya. Dan ada juga yang udah di luar masjid, tapi dekat sama masjid, tapi udah di luar area tembok pagar masjid. Baik jamaah sekalian, di dalam kitab Al-Mustadrak alal Majmu' al-Fatawa wa dzakara al-Amidi wa ghairuhu, Imam al-Amidi dan lainnya mengatakan annahu la tajuz as-shalah fi, tidak boleh salat yang di dalamnya ada, di masjid yang di dalamnya ada kubur. Ai al-masjid alladzi qiblatuhu ilal qabri. Nah, ini juga agak lain nih, yaitu masjid yang kiblatnya ada kubur. Jadi kuburnya pas madep di depan kiblat itu. Ya, hatta yakun, kecuali bainal haid wa bainal maqbarah ha'il akhar, kecuali udah dihalangi oleh halangan. Ha'il, apa ha'il? Tembok. Terserah dah, mau tembok, mau triplek, mau pagar, pokoknya ada pembatas. Contoh ada kubur di depan nih misal, tapi masjid kita udah ada pembatasnya, dari tembokin lagi, ya. Maka ketika kubur itu udah di luar tembok, maka itu udah pengecualian, nggak ada masalah. Wa dzakara ba'dhum hadza mansus Ahmad. Mereka mengatakan ini difatwakan oleh Imam Ahmad
bin Hanbal. Kemudian idza ju'ila bainal qabri wa bainal masjid jidar, seandainya antara kubur dan antara masjid ada tembok, ya, yarfa'u yukhrajul qabri an musammal masjid, ya, sehingga kubur tersebut sudah enggak lagi dikatakan di area masjid hakikatnya, walaupun dekat banget memang, ya mungkin selangkah doang gitu, nggak usah pakai jalan, udah kelihatan banget itu masjid, tapi dia secara area udah di luar tembok, maka fala tukrahu as-shalah fihi, maka tidak makruh alias tidak masalah sholat di masjid yang kuburnya ada tapi di luar. Jadi kesimpulannya yang dilarang oleh para ulama itu kalau itu kubur emang di dalam, ya, mau di depan kiblat, di tengah, mau di dalam areanya. Namun larangan tersebut itu beragam. Ada yang mengatakan batal, ini yang paling keras, Imam Ahmad bin Hanbal bilang batal sholatnya. Ada yang bilang sah tapi makruh, ini pendapat Imam Syafi'i berdasarkan beberapa perilaku para sahabat. Ada beberapa sahabat sholat yang dikubur, ya, beberapa sahabat ada. Kemudian Hasan Al-Basri termasuk yang mengatakan sah, ya, namun tidak sampai dikatakan haram, dia makruh gitu. Baik jamaah sekalian, udah 6 ya? Ya, 6 dulu dah. Itu kebanyakan. Ya, 6 dulu. Insya Allah kita lanjutin lagi. Ya, banyak persoalan yang belum kita bahas. Ini tentang anak kecil jadi imam sholat belum kita bahas. Ya, kemudian juga ya, tentang cara atau model wanita sholat berjamaah seperti apa, gimana, ya, dan lain-lain nanti kita akan bahas barangkali di bulan depan. Barangkali ada diskusi dan tanya jawab, silakan jamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, apakah dibolehkan menjamak sholat karena akan masuk tol? Karena perjalanan macet, hujan deras, tapi jaraknya tidak sampai 90 km. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu waktu kita bahas fikih jamak dan qashar, ya pernah saya jelaskan, qashar, ya kalau qashar itu dia alasannya cuma satu. Apa? Safar. Ya, dengan syarat kalau jaraknya udah pantas buat qashar, yaitu 2 marhalah. 2 marhalah itu 88 kilo lebih, kadang dilempengin 90. Yang paling jauh itu mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi 2 marhalah itu 119 km, tapi jumhur mengatakan kisaran 80-an sampai 90. Itu qashar. Untuk jamak dia alasannya lebih banyak. Lil maslahah wal masyaqqah, istilah para ulama. Karena adanya masyaqqah. Masyaqqah itu kepayahan, kesempitan, kesusahan. Walaupun lagi enggak safar. Contohnya apa? Sakit, Bro. Sakit dia jamak. Kita punya kakek, orang tua stroke, di balai mulu enggak kemana-mana udah. Ya, BAB, BAK, anaknya yang ngurusin ganti pampers segala macam. Boleh dia sholat jamaah aja, supaya gonta-ganti pampers pun nggak harus 5 kali ganti jadinya. Atau hujan deras itu masyaqqah, susah. Ya, dalam mazhab Hambali hujan deras itu mau di rumah, mau di masjid boleh jamak. Yang agak lebih sedikit sempit mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i hujan deras boleh jamak hanya bagi yang sedang di masjid. Ya, kita lagi di masjid, lagi maghrib, hujan kenceng. Begitu salam boleh langsung jamak. Terus bagaimana? Udah berhenti. Ya, baru salam sholat isya, udah berhenti. Gimana ini? Jadi hujannya nggak panjang dia. Ya, kata para ulama mazhab Syafi'i tetap sah, nggak perlu diulang, kan udah sah. Ya, itu udah sah. Ya. Kemudian apalagi termasuk yang barusan, yaitu karena masyaqqah, kesulitan karena faktor tadi hujan, ya, katanya ada hujan, ke macet, dia di tol mau keluar kagak ada musola, ya susah gitu. Nah yang seperti itu kategori lil hajah
ya lil maslahah wa lil masyaqqah. Jadi karena ada hajat, ada maslahat, ada masyaqqah, kesulitan, dia termasuk yang diperbolehkan. Di dalam kitab Fatwa Al-Kubra dikatakan bahkan dibolehkan jamak bagi seorang wanita, ibu-ibu yang sedang masak, khawatir masakannya gosong. Ya, kalau dia tinggal sebentar, gosong nih. Nah, sementara dia harus sholat. Nah, saat itu dibolehkan jamak buat yang kayak gini, ada maslahat. Ya, walaupun bagi saya ini cukup unik ya, tapi ada itu di dalam kitab-kitab mazhab Hambali. Berdasarkan hadis Imam Nasai, kemudian juga di hadis Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasul pernah menjamak sedang di rumah. Safar enggak, sakit enggak, hujan enggak, dalam kondisi peperangan enggak, pokoknya lagi di rumah. Lalu Ibnu Abbas nanya, kok jamak? Jawaban Rasul, ini adalah sedekah, hadiah dari Allah untuk umatku. Lalu dikomentari oleh Imam Nawawi, ini menunjukkan jamak itu bahkan dibolehkan walaupun dengan alasan yang agak-agak ringan tadi kan, dengan syarat tidak dijadikan kebiasaan. Dengan syarat tidak dijadikan kebiasaan. Termasuk bapak-bapak yang lagi ngawinin. Kadang ini bukan di gedung ya. Kalau di gedung kan waktu biasanya bisa disiasatin, tetap sholat bisa. Tapi yang ngawinnya di rumah biasanya tuh. Biasanya mulai acara jam 11 terus sampai jam 9 malam tuh, kalau di kampung-kampung begitu tuh. Nah, sementara kadang baik pengantin atau orang tuanya itu mereka kesulitan dalam hal masalah apa ya, pakaian kayaknya sama dandanan. Ya, khawatir perabotan lenongnya malah repot dicopotinnya gitu. Karena mereka pun menjamak. Namun kata Imam Nawawi kayak gini, menjamak boleh dengan syarat tidak dijadikan kebiasaan. Dan saya yakin nggak ada orang kawin jadi kebiasaan. Ada kawin kebiasaan berkali-kali. Ini kan sesekali. Gitu. Ya. Tapi kayak gitu, walau biswab. Ya. Ya. Kemudian katanya rasanya bersama di puasa dulu kemudian lagi yang mungkin sudah ya, di beberapa masjid ada yang seperti itu juga, bukan hanya Masjid Merah kayaknya. Ya. Jadi mereka mengakomodasi beberapa kepentingan atau keinginan jamaah. Ada sebagian jamaah yang ikut sholat id atau lebarannya ikut pemerintah, ya. Ada yang lebih cepat dari pemerintah. Nah, kedua-duanya karena jamaah yang sama, orang yang sama di masjid yang sama, tapi dalam hal itu mereka berbeda pendapat. Akhirnya oleh DKM diputuskan untuk oke lah, kalau gitu kita 2 kali ngadain. Mirip seperti ada orang yang sholat taraweh, kadang masjid yang memberikan kesempatan buat yang 8 rakaat silakan ikut. Nanti begitu 8 mereka pergi, lalu yang 23 tinggal lanjutin kan gitu. Jadi kadang-kadang sebagian masjid memberikan itu. Kalau yang ditanya semata-mata boleh, boleh. Kalau yang ditanya semata-mata boleh ya. Tapi kalau yang ditanya adalah afdol, memang lebih afdol satu masjid itu sekali aja ngadainnya. Kalau bicara afdolnya, kenapa? Karena tahu apa berbilangnya jamaah di masjid yang sama itu hanya boleh terjadi waktu di zaman Rasul kalau membludaknya jamaah, bukan karena faktor tadi. Kalau tadi kan bukan karena membludak sebenarnya, tapi karena mereka susah jadi daripada jauh-jauh sini aja sholatnya gitu. Ya, mereka yang pengen hari pertama. Kalau nggak salah yang hari Jumat ya, ada yang Jumat ada yang Sabtu kan gitu ya kemarin tuh. Nah itu kan alasannya bukan karena membludak. Kata Imam Syafi'i, bahkan ini 4 mazhab sebenarnya, ta'adudul jamaah, berbilangnya jamaah sholat id sampai berkali-kali itu hanya diperkenankan kalau membludaknya jamaah. Boleh ya kayak gitu. Sekali kloter nggak cukup masalahnya, maka silakan dia bikin gelombang kedua. Bahkan dibolehkan walaupun di hari yang sama. Walaupun di hari yang sama, apalagi ini 2 hari yang berbeda kan, ini boleh. Ya. Tapi itu kalau babnya boleh. Tapi kalau babnya afdol, emang lebih afdol sekali aja. Gitu. Adapun yang berbeda pendapat, ya ini udah pernah kita bahas dulu.
ya, bahwa masalah penentuan Syawal atau Ramadan itu sebenarnya otoritas siapa? Kalau kita bicara otoritas, pemerintah sebenarnya ya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ormas, karena ormas itu juga teman diskusi dari pemerintah. Jangan lupa ormas itu bukan satu, puluhan. Apa jadinya kalau puluhan ormas punya pendapat yang berbeda-beda, tentunya akan liar. Jadi versi Lebaran banyak banget. Kemarin aja kita di Depok aja udah 3 versi. Pertama versi Jalan Juanda hari Kamis, ya kan, teman-teman HTI udah duluan. Terus yang kedua Muhammadiyah, yang ketiga pemerintah. Belum ntar kalau kita keluar, ada yang versi Goa, ada yang versi yang Noksabandia, belum bisa 5 versi di Indonesia. Maka kalau kita pengen bersatu sebenarnya sederhana. Apa sederhananya? Kaidah fikih berbunyi idza hakamal hakim yarfa'ul khilaf. Jika penguasa udah memutuskan, maka yarfa'ul khilaf. Khilafiyah itu lenyap, harusnya begitu. Namun tadi sudah saya sebut, ormas itu tetap penting sebagai teman diskusi dari pemerintah. Dan mohon maaf juga, jangan sampai pemerintah itu ya kayak politik gitu. Waktu yang jadi Menteri Agama dari Muhammadiyah, NU yang beda. Iya, begitu tuh tahun 2000-an awal. Tapi begitu yang dari Menteri Agamanya dari NU, jadi jangan sampai karena politik lah gitu. Memang benar-benar ilmu gitu. Malah besok. Ya. Makmum ya. Kalau seandainya jamaah nggak boleh. Ada satu berdasarkan dari Ustaz bahwa habis pernah sholat isya agak betul. Jamaah sudah sahabat sudah gelisah karena itu belum sholat isya. Nabi bilang juga bahwa karena belum bisa, tapi Nabi bilang kalau seandainya kalian tidak utamanya justru sholat ini pada saat sekarang dengan subuh itu karena malam hari. Jadi gimana? Saya bisa lahiran. Untuk yang pertama, ngelewatin jamaah makmum di saat kita batal, dan udah kita bahas ya, bahwa dulu dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika sholat id nyari soft, masih di atas untanya, keledai, lebih tepatnya keledai betina, dia bolak-balik nyari soft di depan jamaah. Ya, begitu udah dapat, barulah dia ikat itu keledai, dia masuk. Lalu peristiwa ini dikomentari oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ibnu Hajar. Ini menjadi dalil bahwa lewat di depan jamaah itu boleh. Karena sutroh itu berlaku untuk imam dan orang sholat sendiri. Untuk yang sedang berjamaah, makmum, sutrohnya makmum udah diwakilin sama sutrohnya imam. Sehingga lewat makmum nggak apa-apa, sebagaimana kisah tadi. Ceritanya ada makmum, ada jamaah yang belum paham. Karena belum paham, daripada kita malah slack sama dia di situ, ya lebih baik emang kita ngalah. Ya, sing waras ngalah. Sebab kalau kita maksain ribut, ya dia mohon maaf kadang mulutnya gitu kemana-mana, kita dianggap oh itu orang gimana, padahal dia sendiri yang salah, belum dapat fikihnya gitu ya. Maka kita ngalah aja, kita mungkin pindah, mundur lewat yang lain, yang ya intinya bisa keluar juga lah. Ya kita cari jalan yang lain untuk tetap bisa keluar. Jadi jangan sampai dia tahan, kita tebak. Lu kagak ngerti apa? Berantem dan dua. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hadisnya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ya, lebih tepatnya bukan menjelang subuh, menjelang tengah malam. Menjelang tengah malam. Lalu Aisyah nanya, ini sholat apa? Rasul bilang ini sholat isya. Dan inilah aslinya waktu sholat isya, kata Rasul. Ini aslinya waktu sholat isya. Kalau tidak menyusahkan umatku, memberatkan umatku, inilah
aslinya. Tapi karena memberatkan, kan berat jam segitu kita udah ngantuk. Maka Rasul pun lebih sering mengajarkannya adalah di awal malamnya, yang sekarang biasa kita lakukan. Tapi sesekali memang Rasul mentakhir. Lalu kata Imam Nawawi, kisah ini menjadi dalil sunnahnya mentakhir Isya. Yang kedua, yaitu maksimal mentakhir dalam kondisi terjaga. Kan ada kondisi terjaga, ada tuh kondisi ketiduran. Itu lain tuh. Kalau untuk kondisi terjaga, kata Imam Nawawi, itu maksimal tidak sampai melewati tengah malam. Kemudian dalam kondisi ketiduran, nah yang tadi sampai menjelang subuh pun masih boleh. Kalau yang menjelang gitu. Jadi kalau bapak-bapak habis maghrib ngantuk terus tidur ya bablas gitu. Ya sebenarnya sih tidur habis maghrib juga dimakruhin karena khawatir bablasnya bukan tengah malam, emang pagi gitu. Seperti itu. Jadi itu sunnah. Namun kalau kita renungkan, kesunahan mentakhir Isya di zaman kita itu berdampak pada hilangnya sunnah yang lain di zaman kita sekarang. Misal kita pengen mentakhir Isya tengah malam, akhirnya kan kita sholat sendiri di rumah. Mau ke masjid lu tutup, tutup, nggak bisa sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah Isya, Nabi bilang apa? Setara seperti sholat setengah malam. Kalau sholat subuh sepanjang malam, kan gitu hadisnya. Nah jadi emang ada plus minus. Plusnya adalah kita menghidupkan sunnah mentakhir Isya yang udah jarang orang lakukan. Minusnya kita kehilangan sunnah berjamaah. Ada plus minus. Walam bisawab. Ya. Kalau misalnya kita Ramadan kemarin juga puasa 1 bulan, tapi kita udah bayar kuliah. Justru wajib tidak membayar puasa. Ini mohon maaf Pak, nggak puasanya gara-gara apa? Oh sakit. Jamaah sekalian, sakit itu kan ada dua. Ada sakit yang berpeluang sembuh, ada sakit yang tipis harapan sembuh. Untuk sakit yang berpeluang sembuh seperti demam atau batuk berkepanjangan, sakit gigi, segala macam yang dia nggak bisa puasa, ini cuman satu, qadha, bukan fidyah. Berdasarkan surat Al-Baqarah 185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ganti itu puasa di hari yang lain. Jelas itu, maridun. Adapun untuk sakit yang udah tipis harapan sembuh, seperti kakek kita yang udah geletak aja di balik tadi, atau penyakit apa lagi lah yang udah nggak bisa puasa dia. Ya, misal ginjalnya cuma satu atau apalah, pokoknya nggak bisa puasa, dia harus ini terus. Maka yang kayak begini memang fidyah. Dari mana dalilnya? Di kalimat berikutnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan untuk orang yang memang sudah tidak mampu lagi puasa, maka bagi mereka fidyah. Nah, yang Bapak tanyakan dikembalikan aja ke situ. Itu faktor dia nggak puasanya, penyakit yang jenis mana? Kalau karena penyakit yang tadi yang bisa sembuh dan dia udah qadha, udah cukup. Atau kalau dia modelnya yang udah nggak bisa sembuh atau tipis harapan sembuh, maka cukup fidyah saja, nggak perlu qadha. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Alhamdulillah. Oh, ada lagi. Ya. Kecewa sangat dari belakang kemarin mau nanya. Yang paling sering Pak Ustadz ya, ini saat dia alasannya safar. Tapi sebenarnya dia itu misalkan seminggu dari kampung ke kota, dari kota ke kampung. Tapi kebiasaannya waktu bersama ini selalu dikodok sama asar. Oh, di jamaah maksudnya? Maghrib sama isya selalu dikodok. Misalkan safar. Jadi safarnya itu patokan diri adalah saya belum balik ke kampung atau saya belum balik ke kota. Iya. Baik jamaah sekalian. Jadi gini, orang safar itu ada 3 macam. Yang pertama, ada orang safar memang pengen pindahan domisili. Untuk jenis ini, status kemusafiran hanya berlaku ketika perjalanan doang.
Sesampai di tempat tujuan udah berakhir status kemusafiran, karena dia emang pengen pindahan domisili. Rumahnya di Depok, dia safar ke Surabaya, pengen jadi orang Surabaya. Ya, maka sesampai di Surabaya udah nggak boleh dia jamak, qasar, udah nggak boleh. Bolehnya kapan? Ketika proses perjalanan doang, karena statusnya masih musafir memang. Ini jenis yang pertama. Jenis kedua, ada orang yang safar nggak jelas kapan pulangnya, nggak jelas. Seperti perantau, mujahidin, nggak jelas tuh kapan pulangnya. Dia ingin ikut jihad ke Palestina misalnya, kapan pulang? Oh, belum tentu pulang malah saya mah. Kan bisa mati syahid di sono kan nggak tahu nih. Nah, untuk musafir yang nggak jelas kapan pulangnya, maka selama itu pula statusnya adalah musafir. Walaupun dia apa istilahnya mampir dulu, sempat bermukim dulu sebulan 2 bulan, ya lumayan lama itu kan bermukim kayak gitu, bahkan mungkin setengah tahun, tapi dia nggak pernah niat jadi orang situ. Nanti kalau zaman modern ditandai dengan berubahnya KK sama KTP, dia nggak pernah niat. Maka kata para ulama untuk jenis yang kedua, selama itu pula dia memang boleh untuk qasar. Dari mana dalilnya? Perilaku para sahabat. Umar bin Khattab pernah 2 tahun qasar. Bayangin qasar 2 tahun. Kapan? Waktu dia ke Kabul, Afghanistan. Ya, Umar bin Khattab, terus anaknya, lalu Anas bin Malik ketika ke Azerbaijan 6 bulan dia qasar. Ya, lalu dijelaskan oleh para ulama kayak saya sabik, karena ketika mereka ke sana nggak pernah niat jadi orang sana. Mereka akan pulang juga. Gitu. Nah, jenis yang ketiga yaitu orang yang safarnya jelas kapan pulangnya, seperti perjalanan dinas orang kantoran. Dinas, dia orang Jakarta, dinas ke Surabaya hanya seminggu. Nah, untuk yang kayak gini ada batasan. Ya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah 14 hari. Ini menjadi pendapat Abu Hanifah. Maksimal boleh 14 hari. Ya, kemudian pendapat jumhur mayoritas untuk yang safarnya jelas kapan pulangnya, maksimal dia boleh jamak dan qasar itu adalah 4 hari saja. Ya, adapun pendapat Hambali 3 hari, tapi yang dipegang oleh jumhur 4 hari. Berdasarkan perilaku umumnya para sahabat. Umumnya para sahabat kata Ibnu Umar, mereka kalau safar yang jelas pulangnya kapan, mereka biasanya melakukannya 4 hari saja. Dan 4 hari itu udah dihitung sama berangkat dan pulangnya. Ya, 4 hari itu misal Senin berangkat, itu Senin udah dibolehkan. Nah, seandainya dia pulang hari Senin depan, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Kamis maksimal dia boleh untuk jamak dan qasar. Di hari Jumat udah normal lagi sholatnya. Nah, dengan pembagian safar seperti ini kita jadi ngerti. Mungkin si teman bapak itu yang melakukan itu, dia ngerasa karena dia nggak jelas kapan berakhirnya, ya karena dia selalu melakukan seperti itu. Ya, ini baik sangkanya begitu aja barangkali. Kenapa dia seperti itu mulu? Jadi pola visual. Cukup ya? Baik, kita akhiri dengan hamdalah, sholawat, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.